Pablo Escobar adalah seorang narkoba dan kepala kriminal yang terkenal dari Kolombia. Ia lahir pada 1 Desember 1949 dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada tahun 1980-an dan awal 1990-an melalui jalur ilegal dan kejamnya menjual narkoba. Ia memimpin kartel Medellin yang mengendalikan sekitar 80% pasokan kokain dunia. Escobar memiliki reputasi yang sangat buruk karena kebrutalan dan kejamannya, termasuk membunuh politisi, hakim, dan jurnalis yang membantah aktivitas kejahatannya. Meskipun dikenal sebagai kepala kriminal yang kejam dan bertanggung jawab atas berbagai kejahatan, Pablo Escobar juga dikenal memiliki sisi lain yang membantu masyarakat miskin di Kolombia. Ia membelanjakan banyak uang hasil kejahatannya untuk membantu orang-orang miskin di komunitas tempat ia tinggal, membangun fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah, dan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan. Namun, bantuan tersebut seringkali dipandang sebagai upaya untuk membeli dukungan dan memperkuat posisi kekuasaannya. Banyak orang juga meragukan motif sebenarnya dari bantuan tersebut dan melihatnya sebagai cara untuk meminta maaf atas kejahatan yang dilakukannya. Secara umum, legasi Pablo Escobar sangat kontroversial dan tidak dapat dicari kebaikan yang benar-benar meyakinkan dalam tindakan kejam dan kejamannya sebagai pemimpin kartel narkoba. Pablo Escobar menjadi target pengejaran oleh pemerintah Amerika Serikat karena aktivitas kejahatannya yang terkait dengan pasokan dan penjualan narkoba ke negara tersebut. Narkoba yang dipasok oleh kartel Medellin yang dipimpinnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika Serikat, dan memperparah masalah narkoba yang ada di sana. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk ikut campur dan berkolaborasi dengan pemerintah Kolombia untuk menangkap dan membawa Escobar ke Jastik. Agen-agen rahasia dan intelijen Amerika Serikat bekerja sama dengan polisi Kolombia untuk mengumpulkan informasi dan memantau pergerakan Escobar. Amerika Serikat juga memberikan bantuan teknis dan finansial kepada Kolombia, termasuk memberikan alat dan teknologi untuk membantu memburu Escobar. Pablo Escobar tidak secara sukarela ingin dipenjara. Ia memiliki kemauan untuk tetap bebas dan melarikan diri dari polisi. Namun, setelah beberapa tahun bertahan sebagai salah satu penjahat terkenal dan terkaya dunia, akhirnya pada tahun 1991 ia ditangkap dan dipenjara di Kolombia. Escobar memiliki hubungan yang rumit dengan pemerintah Kolombia, berkali-kali melarikan diri dari penjara yang dibangun khusus untuknya dan melakukan tindakan teroris untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia terbunuh pada 2 Desember 1993 oleh polisi Kolombia setelah bersembunyi selama beberapa bulan. Bantuan dan campur tangan Amerika Serikat dalam pengejaran Escobar menunjukkan komitmen negara tersebut dalam memerangi narkoba dan kejahatan yang terkait dengan narkoba, serta membuktikan bahwa ia sangat serius dalam mengatasi masalah tersebut. Walaupun kematiannya, nama Pablo Escobar tetap terkenal dan memiliki efek yang kuat pada budaya populer, terutama melalui serial televisi dan film yang menceritakan kehidupan dan kejahatannya. Kesimpulannya, Pablo Escobar adalah seorang pelaku kejahatan dan penjahat terkenal di dunia, terutama sebagai pemimpin dan geng Medellin di Kolombia. Ia menjalankan bisnis obat terlarang dan melakukan banyak kejahatan kejam, termasuk pembunuhan dan korupsi. Kisahnya menunjukkan bagaimana uang dan kekuasaan dapat mempengaruhi individu dan mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat merugikan orang lain. Ia menunjukkan juga bagaimana bisnis obat terlarang dapat membawa kerusakan besar pada masyarakat dan bagaimana perjuangan untuk memeranginya dapat memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Namun, kisah Pablo Escobar juga menunjukkan bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat untuk memerangi kejahatan dan kriminalitas dapat menghasilkan hasil. Akhirnya, ia ditembak mati oleh polisi pada tahun 1993 setelah bertahun-tahun bersembunyi. Secara keseluruhan, kisah Pablo Escobar memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana uang dan kekuasaan dapat mempengaruhi tindakan individu dan bagaimana kejahatan dapat membawa kerugian besar pada masyarakat, serta menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk memerangi kejahatan dan kriminalitas.